Namaku Nadia, aku 29 tahun, seorang wanita biasa. 5 tahun lalu, aku menikahi Randy, pria terbaik yang pernah hadir di hidupku. Randy lembut, bertanggung jawab, sabar, dan mencintaiku tanpa syarat. Tapi sejak hari pertama aku resmi jadi istrinya, hidupku berubah jadi mimpi buruk. Bukan karena Randy, tapi karena ibu mertuaku, Bu Nirmala. Dia membenciku, bahkan sejak aku pertama kali memperkenalkan diri sebagai calon menantunya. Perempuan miskin, gak tahu malu, mau numpang hidup dari keluarga orang kaya. Padahal, keluarga Randy hidup sederhana. Tapi Bu Nirmala selalu bertingkah seolah ia ratu kerajaan. Aku sabar. Kupikir, waktu akan meluluhkan hatinya. Tapi tidak. Tiap hari, ada saja hinaan, caci maki, sampai fitnah yang dia sebarkan tentangku. Kamu tuh nggak bisa punya anak. Perempuan mandul, katanya suatu pagi. Padahal aku dan Randy baru menikah 1 bulan. Randy tahu, tapi ia terlalu mencintai ibunya. Ia pikir semua akan membaik. Aku bertahan. Demi Randy. Tapi hari itu, segalanya berubah. Suatu malam, aku mendengar suara ribut di kamar Bu Nirmala. Aku intip dari celah pintu, kulihat dia sedang berbicara di telepon dengan nada panik. Aku nggak bisa bayar hutangnya sekarang. Kalau kamu sebarin video itu, hancur nama baik keluarga kami. Aku terdiam. Video? Hutang? Esoknya, diam-diam aku cari tahu. Aku minta bantuan temanku yang kerja di bank. Ternyata, Bu Nirmala terlilit hutang 2 miliar rupiah dari pinjaman ilegal. Dan orang-orang itu mengancam menyebarkan video Bu Nirmala berjudi dan minum minuman keras di sebuah kasino ilegal. Bayangkan, orang yang selama ini menyebutku perempuan tidak bermoral, ternyata melakukan itu semua. Aku dihadapkan pada pilihan sulit. Membiarkan Bu Nirmala hancur? Atau menolongnya? Dalam hati aku marah. Dendamku dalam. Tapi aku ingat Randy. Dia tetap anak yang mencintai ibunya. Jika ibunya hancur, Randy pasti ikut hancur. Aku memilih membayar hutang Bu Nirmala diam-diam, pakai tabungan bisnis online yang aku kumpulin selama 5 tahun. Semua uang untuk rumah masa depan kami habis seketika. Tapi aku tenang. Demi Randy. Beberapa bulan setelah itu, aku mendengar Randy berubah. Dia lebih sering pulang malam, dingin, dan jarang menyentuhku. Aku curiga. Ternyata benar. Randy berselingkuh. Dan yang lebih menyakitkan, wanita itu adalah mantan kekasihnya yang dulu ditolak oleh keluarganya. Aku hancur. Ketika aku menanyakan alasannya, Randy berkata, "Maaf, Nat. Aku nggak lagi ngerasa cocok sama kamu." "Apa karena aku nggak bisa punya anak?" tanyaku dengan suara bergetar. "Bukan cuma itu," jawabnya. "Mama bilang kamu perempuan bawa sial." "Perempuan bawa sial? Aku yang menyelamatkan hidup ibumu dari kehancuran. Aku yang bertahan meski dihina, difitnah, disiksa batin. Dan aku dituduh pembawa sial." Aku pergi dari rumah itu. Tanpa banyak bicara. Tapi Tuhan tidak tidur. 2 bulan setelah aku pergi, bisnis Randy bangkrut. Ternyata, Randy tertipu oleh wanita selingkuhannya. Semua uangnya dibawa kabur. Bu Nirmala? Orang-orang yang dulu meminjamkan uang datang kembali, karena ternyata ada bunga riba yang belum lunas. Dan siapa yang mereka cari? Aku. Karena namaku masih ada di surat perjanjian rumah yang aku beli bersama Randy. Aku dipanggil. Bukan untuk minta tolong, tapi minta maaf. Bu Nirmala bersujud di depanku. "Tolong kami, Nat. Kami nggak punya siapa-siapa lagi.
Randy menangis. Aku salah. Aku bodoh. Aku butuh kamu lagi. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Maaf, Tante. Aku bukan siapa-siapa kalian lagi. Tapi Nat, rumah ini atas nama kamu, kata Randy. Aku nggak butuh rumah itu. Aku sudah punya rumah baru. Hati yang baru. Hidup yang baru. Mereka memohon. Tapi aku pergi tanpa menoleh lagi. Kini aku hidup bahagia. Aku membangun bisnis yang lebih besar dari sebelumnya. Aku belajar. Tidak semua kebaikan harus dibalas dengan kejahatan. Tidak semua luka harus disembuhkan oleh orang yang melukai kita. Kadang, kita perlu melepaskan agar kita bisa tumbuh. Dan Randy? Bu Nirmala? Mereka tetap di rumah lama itu. Berteman dengan penyesalan mereka sendiri.